menelusuri silsilah Bawaslu, dari zaman saling percaya hingga 18 tahun mengukuhkan demokrasi. Jika Anda menganggap pemilu zaman sekarang itu rumit dengan adanya saksi, pengawas, hingga kamera telepon genggam di mana-mana, mungkin Anda perlu kembali ke tahun 1955. Bayangkan, sebuah era di mana orang datang ke TPS bukan karena takut bansosnya ditarik, tapi karena benar-benar ingin punya negara yang beres. Syahdan, pada pemilu pertama Indonesia itu, istilah pengawas pemilu belum dikenal. Mengapa? Karena saat itu, rasa percaya antar warga dan peserta pemilu masih setinggi langit. Padahal, secara ideologi, persaingan sangat ketat. Ada nasionalis, agama, hingga sosialis, semuanya bertarung namun tetap menjunjung etika. Kecurangan sangatlah minim. Gesekan memang ada, tapi biasanya terjadi di luar arena pencoblosan sebagai konsekuensi logis dari adu gagasan yang keras. Singkatnya, pemilu 1955 adalah gambaran ideal dari sebuah proses demokratis, jujur, tulus, dan tanpa drama kecurangan. Era Orde Baru, ketika suara bisa disulap. Kemudian, tibalah era di mana rasa percaya itu mulai luntur, digantikan oleh rasa curiga yang dipelihara. Pada pemilu 1971 dan 1977, kecurangan mulai naik kelas menjadi lebih masif dan sistematis. Manipulasi penghitungan suara oleh petugas pemilu membuat banyak pihak prihatin. Mengingat protes dari PPP dan PDI semakin menguat, pemerintah saat itu merasa perlu memberikan solusi melalui gagasan untuk memperbaiki undang-undang demi meningkatkan kualitas pemilu 1982. Dengan demikian, lahirlah Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu, Panwasla Pemilu, pada tahun 1982. Namun, Panwaslak ini belum memiliki kekuatan seperti Bawaslu saat ini. Dulu, mereka hanya pendamping Lembaga Pemilihan Umum, LPU, yang merupakan bagian dari Departemen Dalam Negeri. Ibaratnya, seperti mengawasi atasan sendiri. Hasilnya, pemenang pemilu tetap mudah ditebak. Reformasi, mencari kemandirian di tengah kooptasi. Setelah Orde Baru tumbang, tuntutan agar penyelenggara pemilu bebas dari intervensi kekuasaan semakin tak terbendung. LPU dipensiunkan dan diganti oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU, yang bersifat independen. Nomenklatur pengawas pun turut berubah menjadi Panitia Pengawas Pemilu, Panwaslu. Semangatnya adalah meminimalisasi campur tangan penguasa. Kita menginginkan wasit yang benar-benar independen, bukan wasit yang merangkap menjadi pemain cadangan tim lawan. Evolusi kelembagaan menuju kedewasaan permanen. Perjalanan pengawas pemilu ini terus berlanjut dan bertransformasi. Melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, lembaga pengawas mulai dipisahkan secara tegas dari struktur KPU meski masih bersifat ad hoc. Kemudian, pada tahun 2007, melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, lembaga ini resmi ditingkatkan statusnya menjadi permanen dengan nama Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu. Melalui perjuangan judicial review di Mahkamah Konstitusi, Bawaslu akhirnya mendapatkan hak penuh dalam rekrutmen pengawasnya sendiri. Mencapai kemandirian penuh. Tepat pada 9 April 2008, 5 pimpinan Bawaslu RI periode 2008 hingga 2012 resmi dilantik. Tanggal tersebut kini diperingati sebagai Hari Lahir Bawaslu, sebuah momen transisi dari pengawasan yang rapuh menuju institusi yang berwibawa. Penguatan berlanjut melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang menjadikan Bawaslu tingkat provinsi sebagai lembaga tetap dan menambah kewenangannya untuk menangani sengketa pemilu. Bawaslu kini tidak hanya mengawasi,
namun juga memiliki kewenangan untuk mengadili. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjadi puncak dari penguatan Bawaslu. Undang-undang ini mengubah Panwaslu Kabupaten Kota menjadi lembaga permanen, Bawaslu Kabupaten Kota, dan memberikan kewenangan besar untuk memutus pelanggaran administrasi serta sengketa proses. 9 April 2026, 18 tahun mengukuhkan demokrasi. Perjalanan panjang dari tahun 1982 hingga kini akan mencapai tonggak sejarah baru. Tepat pada 9 April 2026 mendatang, Bawaslu akan merayakan hari jadinya yang ke-18. Angka 18 bukan sekadar angka kalender. Dalam fase kehidupan, ini adalah usia kedewasaan penuh. Dengan tema mengukuhkan demokrasi, peringatan HUT ke-18 ini menjadi refleksi bahwa tugas pengawasan bukan lagi sekadar memelototi kotak suara, melainkan menjaga fondasi bernegara agar tidak runtuh oleh kepentingan sesaat. Bawaslu telah berevolusi dari sekadar pendamping menjadi pengawal utama kedaulatan rakyat. Mengapa kita tidak boleh apatis? Melihat sejarah panjang ini, kita menyadari satu hal. Semakin kompleks sistem pengawasan kita, sebenarnya itu adalah cermin betapa mahalnya harga sebuah kepercayaan. Namun, kecanggihan sistem dan kuatnya lembaga Bawaslu akan sia-sia jika pemilik kedaulatan, yaitu rakyat, memilih untuk apatis. Apa akibatnya jika kita abai terhadap demokrasi? Saat kita apatis, kita memberikan ruang kosong bagi para manipulator untuk mengisi kursi kekuasaan. Suara yang tidak digunakan akan tetap dihitung oleh keadaan, dan biasanya hasilnya tidak akan berpihak pada kepentingan publik. Apatisme adalah karpet merah bagi tirani baru. Apa jadinya saat politik uang diremehkan? Jika kita menganggap politik uang sebagai rezeki 5 tahunan yang lumrah, kita sedang menggadaikan nasib bangsa. Politik uang adalah akar dari korupsi sistemik. Pemimpin yang membeli suara tidak akan merasa berhutang budi pada rakyat, melainkan pada modal yang telah ia keluarkan. Akibatnya, kebijakan publik akan dijual, dan kesejahteraan rakyat akan dikorbankan. Menjelang usia ke-18 Bawaslu pada 9 April 2026, mari kita tidak lagi menjadi penonton yang pasif. Demokrasi yang kokoh tidak bisa hanya dititipkan di pundak pengawas pemilu. Reformasi, mencari kemandirian di tengah kooptasi. Setelah Orde Baru tumbang, tuntutan agar penyelenggara pemilu bebas dari intervensi kekuasaan semakin tak terbendung. LPU dipensiunkan dan diganti oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU, yang bersifat independen. Nomenklatur pengawas pun turut berubah menjadi Panitia Pengawas Pemilu, Panwaslu. Semangatnya adalah meminimalisasi campur tangan penguasa. Kita menginginkan wasit yang benar-benar independen, bukan wasit yang merangkap menjadi pemain cadangan tim lawan. Evolusi kelembagaan menuju kedewasaan permanen. Perjalanan pengawas pemilu ini terus berlanjut dan bertransformasi. Melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, lembaga pengawas mulai dipisahkan secara tegas dari struktur KPU meski masih bersifat ad hoc. Kemudian, pada tahun 2007, melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, lembaga ini resmi ditingkatkan statusnya menjadi permanen dengan nama Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu. Melalui perjuangan judicial review di Mahkamah Konstitusi, Bawaslu akhirnya mendapatkan hak penuh dalam rekrutmen pengawasnya sendiri. Mencapai kemandirian penuh. Tepat pada 9 April 2008, 5 pimpinan Bawaslu RI periode 2008 hingga 2012 resmi dilantik. Tanggal tersebut kini diperingati sebagai Hari Lahir Bawaslu, sebuah momen transisi dari pengawasan yang rapuh menuju institusi yang berwibawa. Penguatan berlanjut melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011
yang menjadikan Bawaslu tingkat provinsi sebagai lembaga tetap dan menambah kewenangannya untuk menangani sengketa pemilu. Bawaslu kini tidak hanya mengawasi, namun juga memiliki kewenangan untuk mengadili. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjadi puncak dari penguatan Bawaslu. Undang-undang ini mengubah Panwaslu Kabupaten Kota menjadi lembaga permanen, Bawaslu Kabupaten Kota, dan memberikan kewenangan besar untuk memutus pelanggaran administrasi serta sengketa proses. Jadilah bagian dari gerakan mengukuhkan demokrasi. Tolak politik uang sekecil apapun, laporkan setiap pelanggaran, dan gunakan hak pilih kita dengan penuh kesadaran. Jangan biarkan suara kita jalan-jalan sendiri atau ditukar dengan selembar uang yang nilainya tak sebanding dengan masa depan bangsa 5 tahun ke depan. Karena pada akhirnya, pengawas terbaik adalah nurani rakyat itu sendiri. Mari kita jaga demokrasi demi Indonesia yang lebih berarti. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.